berbagi wise voice tentang kebajikan, nilai, moral, dan karakter yang berkaitan dengan mata kuliah umum pendidikan Pancasila dan mata kuliah umum pendidikan kewarganegaraan. Adapun dasar pemikiran dilaksanakannya pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, tujuannya yaitu guna meningkatkan pengamatan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, khususnya bagi para mahasiswa dan umumnya bagi segenap warga negara Indonesia, agar dapat memahami Pancasila secara utuh. Maka di dalam Wise Voice ini saya akan menguraikan beberapa poin. Terdapat 4 poin, yaitu kebajikan, nilai, moral, dan juga karakter, yang mana keempat poin ini saling berkaitan. Tujuannya untuk mengatur kehidupan manusia yang dapat sesuai dengan Pancasila. Adapun poin yang pertama yaitu kebajikan. Kebajikan adalah perilaku atau kualitas yang memenuhi kebaikan moral sebagai pondasi, prinsip, dan moral kebaikan, yang mana ini berkaitan dengan perilaku manusia dan kehidupan sehari-hari manusia. Poin yang kedua yaitu nilai. Tidak mudah untuk menjelaskan atau mengartikan nilai, karena nilai adalah suatu yang abstrak. Manusia sebagai insan individu dan makhluk sosial, baik secara sadar ataupun secara tidak sadar, melakukan penilaian dalam kehidupannya. Nilai merupakan terjemahan kata value yang berasal dari bahasa Latin yaitu valer, atau bahasa Prancis kuno valuer, yang dapat dimaknai sebagai harga. Nilai dari sesuatu atau hal ditentukan oleh hasil interaksi antara subjek yang menilai dan objek yang dinilai, atau hasil interaksi dua variabel atau lebih. Nilai adalah suatu penghargaan atau kualitas terhadap sesuatu hal yang dapat dasar penentu tingkah laku seseorang, karena suatu hal itu menyenangkan, memuaskan, menarik, berguna, menguntungkan, atau merupakan suatu sistem keyakinan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, nilai merupakan sesuatu yang diyakini dan dijadikan pedoman dalam sikap dan perbuatan manusia. Oleh karena itu, nilai diungkapkan dalam bentuk norma, dan di dalam norma inilah yang mengatur tingkah laku manusia. Nilai-nilai etik ini dapat berupa nilai kemanusiaan atau nilai-nilai yang bersumber pada keyakinan dan atau kepercayaan dan religi. Poin yang ketiga yaitu moral. Moral merupakan hasil ciptaan yang dihasilkan dari unsur kebudayaan dan agama. Moral berkaitan erat dengan nilai-nilai yang diajarkan agama. Kaitannya dengan kebudayaan, di mana setiap budaya memiliki acuan moral yang berbeda-beda berdasarkan sistem nilai sosial yang berlaku dan dikonstruksikan sejak lama. Moral menjadi acuan secara hukum perilaku yang ditetapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi maupun berinteraksi dengan sesamanya, sehingga terjadi rasa saling menghormati dan menghargai antara sesama. Secara mendasar, moral bersumber dari nilai tentang suatu kebaikan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan seseorang, sehingga suatu moral dapat melekat erat dengan nilai dari perilaku tersebut. Di dalam kehidupan, tidak ada perilaku seseorang yang terlepas dari peranan nilai moral. Poin yang terakhir yaitu karakter. Karakter berasal dari bahasa Yunani karesin, yang berarti mengukir sehingga terbentuk pola. Mempunyai akhlak mulia adalah tidak secara otomatis dimiliki oleh manusia begitu ia dilahirkan, tetapi melalui proses yang panjang yaitu pengasuhan dan pendidikan. Dalam istilah Arab, karakter ini mirip dengan akhlak, yaitu tabiat atau kebiasaan melakukan hal yang baik
Al-Ghazali menggambarkan bahwa akhlak adalah tingkah laku seseorang yang berasal dari hati yang baik. Sejalan dengan pendapat di atas, Kemendikmas mengartikan karakter sebagai watak, tabiat, atau akhlak kepribadian seseorang yang terbentuk dari suatu internalisasi berbagi kebajikan virtus yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Sekian Voice dari saya. Nama saya Latif Ardiatmaja dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia. Voice ini dibuat dalam kerangka mata kuliah umum pendidikan Pancasila atau mata kuliah umum pendidikan kewarganegaraan. Dan terima kasih juga kepada dosen pengampu mata kuliah Ibu Tika Sartika SPD MPD dan juga Ibu Irma Kurniawati MPD. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan.